Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daneswari Suci Ananda dengan NIM 7211419153. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, kita dapat memahami dasar-dasar pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Yang kedua, memahami konsep dasar dari decision support system. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis keputusan. Dan yang keempat, mengenal tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, apa itu pembuat keputusan? Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang membahayakan atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Sedangkan pembuat keputusan atau decision making yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, fase pemecahan masalah sudah pernah kita bahas pada bab sebelumnya. Terdiri dari 4 aktivitas, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Selanjutnya, kerangka pikiran pemecahan masalah juga pernah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu terdiri dari model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Nah, pendekatan sistem sebagaimana yang kita pernah pelajari di bab sebelumnya itu terdiri dari 3 upaya, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Kemudian pentingnya pandangan terhadap sistem. Yang pertama yaitu melindungi manajer agar tidak menemui kesulitan dan kebingungan ketika berhadapan dengan kompleksitas struktur organisasi. Yang kedua, memahami pentingnya menentukan tujuan kegiatan secara benar. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian dari organisasi untuk bekerja sama tanpa terkecuali. Dan yang keempat, memahami interkoneksi antar organisasi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, membangun konsep. Elemen proses pemecahan masalah yaitu standar menggambarkan situasi yang diinginkan. Kemudian manajer itu memiliki informasi yang menggambarkan situasi saat ini. Nah, perbedaan dari kedua situasi tersebut disebut kriteria solution. Nah, kriteria solution itu bisa diatasi dengan alternatif solution yang terdiri dari constraint. Nah, constraint itu adalah batasan yang terdiri batasan internal dan batasan lingkungan. Kemudian cara memilih solusi yang terbaik yaitu dengan cara analisis, penilaian, dan negosiasi. Masalah versus gejala. Gejala merupakan suatu kondisi yang dihasilkan masalah. Biasanya gejala lebih mudah terlihat oleh manajer dibandingkan dengan masalah. Kemudian struktur permasalahan itu ada 3. Yang pertama, ada masalah yang terstruktur, yang kedua masalah semi terstruktur, dan 3 masalah yang tidak terstruktur. Keputusan itu terbagi menjadi 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Yang ketiga, sistem pendukung pengambil keputusan. DSS atau Decision Support System digunakan untuk menggambarkan sistem yang dirancang untuk membantu manajer dalam memecahkan masalah tertentu. Pemodelan matematika. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Jenis model itu ada 4. Yang pertama model fisik atau physical model yang merupakan gambaran dari 3 dimensi entitasnya. Yang kedua model naratif atau narrative model menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang ketiga model grafis atau graphic model menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Yang keempat model matematis atau mathematical model, yaitu setiap rumus atau persamaan matematika yang digunakan. Nah, kegunaan model itu sendiri yaitu memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Yang keempat, kelas model matematika. Model statis atau dinamis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel.
Model probabilitas atau deterministik yaitu percaya bahwa kesempatan akan sesuatu dapat terjadi. Yang ketiga, model optimisasi atau suboptimisasi, yaitu memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Selanjutnya, simulasi adalah aktivitas-aktivitas yang menggunakan model. Elemen-elemen data yang membangun suatu skenario disebut elemen skenario rencana data. Sedangkan nilai-nilai input yang dimasukkan oleh manajer untuk mengukur pengaruh nilai tersebut terhadap entitas disebut keputusan variabel. Nah, teknik dari simulasi yaitu menjalankan model suboptimisasi berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Kemudian kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, memberikan prediksi pandangan ke masa depan. Yang keempat, model tidak semahal uji coba. Tetapi kelebihan tersebut juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Yang kelima, permodelan matematika menggunakan spreadsheet elektronik. Kemampuan permodelan statis, kemampuan permodelan dinamis, penggunaan spreadsheet untuk what if game, dan interface pada model spreadsheet. Yang keenam, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu salah satu aplikasi komputer yang paling canggih, seolah-olah membuat duplikasi pola pikir tertentu dari manusia. Nah, sejarahnya sendiri yaitu GPS, General Problem Solver, digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, tetapi masalah yang kompleks tidak mampu ditangani GPS, sehingga para ahli teknologi informasi mengembangkan program kecerdasan buatan lanjutan untuk aplikasi komputer seperti program SIM dan DSS. Wilayah AI, Artificial Intelligence, yaitu sistem pakar, di mana sistem pakar adalah suatu program yang berusaha untuk menampilkan kecerdasan manusia dalam bentuk heuristik. Selain sistem pakar, kecerdasan buatan yang memilih area-area kerja lain seperti jaringan neural, sistem tanggap cepat, robot, perangkat keras kecerdasan buatan, dan sistem pengolahan data. Keunggulan sistem pakar yang pertama, sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem pakar juga menawarkan berbagai pilihan untuk membuat keputusan di atas kemampuan para manajer. Kemudian konfigurasi sistem pakar. Sebuah sistem pakar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, interface pengguna. Yang kedua, dasar-dasar pengetahuan. Yang ketiga, perangkat penarik kesimpulan. Dan yang keempat, perangkat pengembang. Dan yang ketujuh, sistem pendukung pengambilan keputusan berkelompok atau Group Decision Support System. Yang pertama, konsep GDSS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang yang tergabung dalam suatu sarana tertentu yang berfungsi saling menghubungkan orang-orang yang ada dalam kelompok. Yang kedua, bagaimana GDSS berkontribusi dalam pemecahan masalah? Asumsi mendasar GDSS adalah komunikasi yang lebih baik akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, rancangan lingkungan GDSS itu yang pertama, ruang pengambilan keputusan. Yang kedua, jaringan pengambilan keputusan area lokal. Dan yang ketiga, adanya sesi legislatif. Kemudian kedelapan, menempatkan DSS dalam perspektifnya atau dalam tempatnya. Konsep Decision Support System telah bekerja dengan baik, sehingga para pengembang sistem dapat secara berkesinambungan mengembangkan fitur baru untuk menyempurnakan sistem yang ada. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.